Hai, aku anggota baru, wakil dari Mbak Dwi, pengisi suasana di Movie. Nah, itu tadi anggota baru netes. Hari ini aku mau ngebahas film Now You See Me yang kedua. Oke, cek di Setelah berbulan-bulan mengecoh FBI, para horsemen yang terdiri dari Daniel, Merritt, Jack, dan anggota baru mereka Lula, mereka sedang menunggu perintah dari The Eye. The Eye itu apa? Mato. Nah, merasa bosan, Daniel masuk ke sebuah terowongan kereta bawah tanah untuk menemui The Eye sang mata sendirian. Welcome, Daniel Atlas. Daniel sudah jenuh bersembunyi. Dia merasa tidak membuat sesuatu kemajuan selama setahun terakhir. Tapi suara itu mencoba meyakinkan Daniel bahwa akan ada rencana baru untuk mereka. Sementara itu, Dylan masih memainkan acting sebagai agen FBI. Dia berbicara kepada Natalie dan agen senior siapa? Koan. Susah nian. Kita ulangin. Agen senior Kowan tentang jejak para horsemen. Keduanya berpikir bahwa itu hanya omong kosong. Daniel kembali ke apartemen dan ternyata di apartemen dia bertemu dengan seorang wanita yaitu Lula. Lula tertarik untuk menjadi bagian dari horsemen. Lula ingin menggantikan posisi Henley yang kosong. Henley kemana? Berlari. Balik kampung. Kemana? Oh, ya udah, lanjut. Kemudian, Daniel mendapat pesan dari Dylan untuk bertemu dengan anggota Horsemen lainnya. Dan Lula diperkenalkan sebagai anggota baru Horsemen. Dan setelah itu, Dylan memberitahu misi terbaru mereka, yaitu menyabotase peluncuran program teknologi Okta. Owen membuat ponsel terbaru yang diam-diam akan mengumpulkan data pribadi pengguna untuk dijual di pasar gelap. Gelap, hitam, celing. Calu. Lu. Kok ngajar? Kemarin manggil kakak. Nah, mereka pun sampai di acara peluncuran di New York. Mereka menyamar sebagai karyawan di sana. Ketika sedang menjalankan rencananya, muncul sosok misterius yang mengungkapkan kepada publik bahwa Jack memalsukan kematiannya. Tak hanya itu, sosok misterius itu juga membuka fakta bahwa anggota FBI bernama Dylan bekerja sama dengan Horsemen. Ketahuan. Dylan berhasil lolos dari FBI saat para penunggang kuda melarikan diri dari saluran konstruksi. Namun ketika hendak kabur melalui pipa, mereka bukan sampai ke truk, malah sampai ke restoran makanan China. Ternyata itu ulah Case, saudara kembar Merritt. Tempat pesulap itu kemudian dibawa ke tempat majikan Case yang bernama Walter. Dia adalah pengusaha sekaligus mantan mitra bisnis Case, dan Walter menyuruh 4 pesulap untuk mencuri sebuah chip yang sangat penting. Lula, Merritt, dan Jack tidak mau kecuali Dylan menyetujuinya. Akan tetapi, Daniel mengambil keputusan tersendiri dan setuju untuk mencuri chip tersebut. Mbok yo kalau maco tuh ada titik, koma garisnya, tunduk. Waduh. Lembang, Jawa, aco, masuk. Lembang, Jawa, Medan, Indonesia. Di tempat lain, Dylan menemui Thaddeus, sosok yang menjadi penyebab kematian ayahnya. Thaddeus memberikan penawaran ke Dylan untuk menyelamatkan Horsemen dengan cara mengeluarkan Thaddeus dari penjara. Kemudian, Dylan menyetujuinya dan membawa Thaddeus keluar dari penjara untuk mencari Horsemen yang ternyata berada di Macau. Esoknya, para Horsemen menjalankan perintah dari Walter untuk mencari chip. Pertama, mereka datang ke sebuah toko sulap di Macau untuk membeli barang yang mereka perlukan. Shopping. Ya. Di Shopee, Lanjut, lay. Sementara, Dylan dan Thaddeus pergi ke Macau untuk mencari Horsemen. Selama di perjalanan, Dylan dan Thaddeus membahas tentang The Eye dan juga tentang kematian ayah Dylan. Thaddeus terus menyangkal kalau dia menjadi penyebab kematian ayah Dylan.
Tapi Dylan masih tidak percaya. Dan di sisi lain, Daniel telah menyusun rencana untuk misi mereka, yaitu mencuri chip. Karena chip itu berat dan bentuknya sama seperti kartu, mereka mempraktekkan keterampilan bermain kartu. Cut. Arti kan? Ketawa. Rencana mereka dimulai dengan mengincar Hannes Pike, yaitu putra pimpinan gangster Afrika Selatan. Aduh, eraku. Dengan menggunakan keahlian merit. Morat merit. Dengan menghipnotis, rencana pun berhasil. Hannes mengikuti semua perkataan mereka. Sebelum mereka masuk, mereka harus diperiksa menggunakan alat yang dapat mendeteksi benda logam. Mereka pun berempat lolos dan bisa masuk, tapi mereka bingung cara membawa chip itu keluar. Nah, untuk menjalankan aksi, mereka dimulai dari si Merit yang mencoba mengalihkan perhatian, dilanjutkan dengan Jack yang mengambil chip. Jack berhasil mengambilnya, tetapi dia dicurigai dan semuanya harus diperiksa atau digeledah. Pada saat digeledah, mereka memainkan keterampilan kartu dan hampir ketahuan. Tapi mereka berhasil. Ketika ingin keluar pun sama, mereka memainkan keterampilan kartu dan berhasil lagi. Wow. Dylan dan Thaddeus tiba di Makau. Mereka mendatangi sebuah toko sulap yang pernah Horseman datangi. Karena Thaddeus diberitahu mungkin saja mereka mendapatkan petunjuk di sana. Dan Dylan menunjukkan foto para Horseman. Pemilik toko tersebut mengajak Dylan dan Thaddeus ke sebuah ruangan. Dan Dylan melihat sebuah benda yang pernah dipakai oleh ayahnya. Kemudian, pemilik toko memberikan Dylan jam tangan milik ayahnya dan memberitahu bahwa Horseman mencuri dan akan bertemu dengan seseorang di pasar di dekat situ. Nah, Thaddeus yang masuk ke dalam kotak masa depan menghilang dan meninggalkan sebuah pesan untuk Dylan. Di tempat lain, para agen FBI sedang menyusun rencana untuk menangkap Dylan dan para Horseman. Daniel tiba di pasar Taipa, tempatnya untuk bertemu dengan seseorang. Disusul dengan Dylan juga yang kemudian bertemu dengan Daniel. Terjadi perdebatan antara Dylan dan Daniel. Daniel menyalahkan Dylan karena membuat Horseman dalam kondisi berbahaya. Dan menanyakan siapa orang yang Daniel ingin temui. Daniel menjawab, dia akan menemui seseorang dari sang mata, The Eyes, dan mau menyerahkan chip yang dia curi untuk menukar dengan kehidupan Four Horsemen. Dylan tidak menyetujuinya, tetapi Daniel ngotot dan bilang kalau Dylan bukan pemimpin mereka dan juga bukan siapa-siapa. Nah, Daniel pun mengusir Dylan. Dan ternyata orang yang Daniel telepon yang dikiranya adalah seorang The Eyes adalah Walter, dan juga yang Daniel temui di dalam terowongan juga ialah Walter. Mengetahui itu, Dylan merasa kecewa dan tidak percaya. Ternyata semuanya ulah Walter. Daniel tidak mau menyerahkan chip itu dan dipukuli. Waduh. Kata ahlak kan Walter. Ahlak. Ngapa kau tahu? Tidak. Oh, sudah. Sudah. Dylan datang menolong Daniel dan terjadilah pergulatan antara Khabib dan McGregor. Siapa itu? Udah tahu, lanjutlah. Dylan berhasil dibawa oleh Walter. Daniel memberitahu yang lain kalau dia bertemu Dylan dan menceritakan semua apa yang terjadi. Nah, ternyata Walter ini anak dari Arthur. Oh iya. Dan Walter melakukan semuanya untuk membalaskan dendam ayahnya. Walter. Walter. Oke. Walter dan Arthur menginginkan chip dan para Horseman. Dylan kemudian dimasukkan ke dalam peti berangkas dan dibuang ke tengah laut. Untuk giveaway si Dylan. Itu masuk berangkas. Giveaway. Bukan, dibunuh maksudnya. Oh iya. Terus? Nah, Dylan berusaha menyelamatkan dirinya di dalam berangkas. Nah, Dylan nih mengingat-ingat kata-kata dari ayahnya. Sesudah itu Dylan ketemu Mila. Dia lain, Pak. Bahasannya. Oh ya Allah, dah. Nah, dia tuh kenapa keluar bahasa Palembang? Nah, Dylan berusaha untuk mencoba keluar. Di sisi lain, ternyata nenek, kakek-kakek si kok ini nah. Siapa?
biang kerok, keladi, kangkung, segala macam. Tahu. Kakek apa? Kakek Tadeus. Kirain kakek yang itu. Kakek mana? Yang itu tuh. Yang viral. Ya udah lanjut. Nah, ternyata Tadeus yang menolong Arthur untuk merencanakan itu semua. Bisa cepet nggak baca? Gantian. Giliran aku. Sudah baca lah, nah. Kemudian Daniel datang untuk menolong Dylan dari dasar laut dan Daniel selamat. Siapa sih Daniel atau Dylan ini? Waduh, salah aku no. Salah baca. Dan ternyata Dylan selamat maksudnya. Setelah itu Jack menyadari adanya yang tidak beres dan ternyata chip itu palsu dan terjadilah perdebatan, tetapi mereka menyetujui bahwa ini bisa dijadikan sebagai umpan untuk menghancurkan Walter. Puas Anda? Cepet kan? Kalau diomongi kalau macet tuh pakai titik koma garis. Ini banyak titik-titiknya ini. Entah salah tulis ini. Nah, datang nih yang si pemilik toko sulap yang didatangi oleh horseman tadi. Nyai. Nyai. Datang untuk membantu mereka dan dia menjelaskan bahwa para horseman dan Dylan adalah orang yang terpilih karena potensi mereka. Wow. Mengejutkan. Wow. Binomo. Nah, Merit menanyakan apakah dia bagian dari sang mata, dan iya, dia bagian dari sang mata, dan mereka selalu memperhatikan para horseman dan Dylan. Oh gitu. Nggak usah pakai enye-enye bisa. Di tempat lain, Walter mendapat kabar bahwa horseman akan melakukan pertunjukan lagi. Mulai bergetar-getar nih dadanya, mulai terancam dadanya. Bahasa Indonesianya dari teks ya bagus, tapi Palembangnya Nurani. Ya, Nurani. Saya kan besar di sini, Pak. Besar. Iya, Bahasa apa? lahir. Ya udah. Lanjut. Oh ya. Agen FBI juga bersiap untuk menangkap mereka. Chase memberitahu Walter bahwa dia hanya dipermainkan dan untuk memasukkannya ke dalam perangkap. Tapi si Walter ini ngeyel, percaya ancaman itu nyata dan dia takut chip itu bisa meretas sistemnya. Kemudian Walter merencanakan proses penangkapan horseman dan Dylan. Pertunjukan pertama dimulai dari si Jack yang menampilkan permainan kartunya pes-pes itu nah. Dan dilanjutkan dengan Lula yang menampilkan trik sulapnya, kayak muncul ke burung dari selo baju, burung merpati. Ada tuh yang viral. Pada saat mengecek titik keberadaan horseman, rupanya agen FBI juga telah menemukan titik yang sama. Walter khawatir akan keduluan oleh agen FBI dan menelepon Tadeus. Tadeus memberitahu bahwa Walter harus memperhatikan polanya. Ketika Daniel muncul, terlihatlah pola para horseman. Saat mengecek layar monitor, terlihat Dylan di layar itu. Dan Walter tak menyangka bahwa Dylan masih hidup. Dylan melanjutkan aksinya. Ketika Merit menuju posisi dia harus tampil, dia bertemu dengan saudara kembarnya Case dan Case. Okay. Dan Case pun tahu tujuan dan terus ini. Apa yang akan dilakukan Merit? Mendengar kabar itu, Dylan menyuruh yang lain untuk pergi meninggalkan pertunjukan. Ketika FBI sampai di posisi Jack, FBI bertemu dengan Tadeus dan memberitahu bahwa sia-sia untuk mengejar horseman dan biarkan horseman yang mendatangi mereka. Lalu Tadeus membuat sebuah perjanjian dengan FBI. Ketika Dylan dan para pesulap horseman hendak kabur menggunakan motor, pasukan Walter datang dan menghadang mereka dan mereka dan menghadang. Banyak nih, ada tulisan nih.
Mereka pun tertangkap. Kemudian mereka dibawa menemui Walter dan akhirnya Walter dan Arthur membawa Dylan dan para Four Horsemen guna menggunakan pesawat. Pergi guna menggunakan pesawat. Apaan ini kata-kata? Maksudnya Walter dan Arthur tuh ngawak horsemen tadi tuh make pesawat. Yang nonton inget bukan bom Palembang. Iya lanjut. Nah, setelah di dalam pesawat, Walter dan Arthur menanyakan chipnya dan mereka menolak. Lula diancam untuk disakiti, ditodong gitu Tidak. Ya. Dan chip pun diberikan ke Walter. Dan ternyata pas dicek, chipnya asli. Kemudian Dylan dan para horsemen dibawa dan akan dilempar keluar dari pesawat. Walter dan Arthur terlihat senang sambil menikmati sampanye. Sampai Oh, sampai. bahasanya ciu. Anggur be ya. Ya. Nah, ketika Arthur dan Walter minum anggur, rasa anggur itu aneh dan warnanya berubah. Ketika dibuka, merek anggur itu ternyata itu adalah jebakan para horsemen dan Dylan. Arthur dan Walter pun berhasil ditangkap. Di kesempatan itu, para horsemen memperkenalkan Dylan sebagai pemimpin mereka dan mempermalukan Walter karena telah memalsukan kematiannya. Amazingly, brought himself back from the dead. Dan mereka juga membongkar trik yang mereka lakukan. Mereka habis-habisan mempermalukan Arthur dan Walter sampai-sampai tidak pacak lagi dan nunjukin rainya. Nah, ditutupnya rainya tadi pakai mangkok bakso, mangkok gambar ayam itu Sedapnya bakso Palembang. Bagus ya bahasanya. Lancar Bahasa kan? Palembang. Aku nih besar di sini. Ya, sudah. Lanjut. Ya sudah, habis. Habis tamat. Iya. Terus Dylan dan para Four Horsemen ke Palembang atau ke Indonesia? Tidak lah. Tidak. Tidak. Katanya mau ketemu Pak Tarno. Emang kakak yang biayainya. Oh, dikawin. Ya sudah. Tamat. Dian. Ya. Cik, info tambahan. Bisa dibilang plot twist atau fun fact. Lula ini sebelumnya gabung di Horsemen, dia adalah seorang agen The Ice, kata si Dylan. Dan ternyata bagian dari The Ice, tapi dia menyimpulkan bahwa The Ice itu tidak ada. Maksudnya itu? Lah, ini yang disampaikan di film. Oh. Rangkuman kita. Kayak gitu tanya sama kakek tadi Yus ya. Baca dah bahasa Indonesia, Lanjut, ayah Dylan ialah pesulap ternama dan bagian dari The Ice juga. Dadah. Bye. Dadah. Oke, sekian dan terima kasih. Ngomong. Iya, maksudnya sekian dan terima kasih. Oke, kalau untuk mendukung channel ini tolong di like, comment, and subscribe. Dan bunyikan lonceng notifikasinya. centeng.